Salam, salam jumpa untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama kembali dalam renungan harian. Hari ini Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Dan firman Tuhan untuk kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja berada, boleh bersama-sama membacakannya di tempat masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19 saja. Demikian firman Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Dan ayat yang ke-19, kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang hidup kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau di luar prediksi kita. Kacau balau, hasil panen yang habis, ternak yang tak menghasilkan bahkan mati, tanah mengering, pohon-pohonan akan layu dan panen gagal, biji-bijian mengering, lumbung licin, tandas dan gandum habis. Hewan-hewan akan mengeluh, gempar, terkejut dan menjerit. Situasi yang demikian seringkali menimbulkan rasa kepanikan, rasa kebingungan, rasa ketakutan, dan menimbulkan anggapan Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan tidak menolong kita. Itulah gambaran Yoel tentang bangsa Israel menanggapi keadaannya. Keadaan seperti itu semuanya kita anggap gelap dan tidak ada pengharapan. Dan dalam keadaan seperti itu, manusia akan mengandalkan diri sendiri atau mencari pertolongan lain. Situasi kondisi yang terjadi di masa Yoel bukan hanya terjadi pada masa itu, tetapi bahkan sampai saat ini. Ada orang yang mengandalkan diri sendiri, kekuatannya sendiri, ketika kegagalan dalam usahanya, dalam pekerjaannya, atau ketika mengalami sakit, ataupun dalam kesulitan-kesulitan lainnya. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, atau menjelang hari Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemiknah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan ini akan terjadi pada hari-hari Tuhan, menjelang hari-hari Tuhan. Benarkah
Tuhan meninggalkan kita? Benarkah Tuhan tidak lagi mau berpaling dan menolong kita? Yuel mengajak umat melihat dengan iman. Dia Tuhan ada dan tetap ada bersama dengan kita. Dia Allah yang tetap berbelas kasihan kepada kita. Dalam Yoel pasal pertama ayat yang ke-11 tadi, kembali kami baca ulang. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Dalam segala kehancuran, Tuhan adalah tempat bersandar. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan adalah pengharapan bagi kita. Apapun keadaan kita, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadikan dia tempat berharap yang abadi. Sekalipun mungkin mata jasmani kita tidak melihat harapan, tetapi dengan mata rohani iman kita, kita melihat bahwa pengharapan selalu ada. Tuhan akan memberi yang terbaik kepada setiap umatnya. Tetaplah setia kepada Tuhan menjelang hari kedatangannya, karena kita tidak tahu kapan dan bila mana hari Tuhan itu terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama satu hati kita berdoa. Bapa yang maha baik, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dalam ucapan syukur dan terima kasih kami, karena Engkau tempat kami bersandar, tempat kami mengadu, dan Engkau adalah juru selamat bagi kami. Apapun yang kami boleh lewati dalam suka duka perjalanan kehidupan ini, sehat dan sakit, gagal dan berhasil, kami tetap mempercayai Engkau ya Tuhan Allah. Kami tetap mengandalkan Engkau, Tuhan Sang Penolong bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Diberkati semua kami dimanapun kami berada, dan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.